Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga dengan materi turunan logaritma dan turunan tingkat lebih tinggi. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari sedikit tentang turunan logaritma dan turunan eksplisit, implisit, dan bentuk parameter dengan tingkat yang lebih tinggi. Oke. Untuk yang pertama, untuk bagian pertama itu adalah turunan dengan logaritma. Jadi biasanya kita ketemu fungsi-fungsi yang variabelnya itu berbentuk eksponen atau variabelnya menjadi pangkat. Misalnya ada x berpangkat x atau y berpangkat y. Ini biasanya kita akan menjadi kesulitan untuk menurunkannya gitu. Apalagi kalau misalnya kita menurunkan suatu fungsi y terhadap x, terus ternyata x-nya itu dalam bentuk pangkat, kita akan menjadi kesulitan untuk menurunkannya. Makanya untuk mengakal-akali fungsi yang seperti ini, kita biasanya merubah bentuknya menjadi bentuk logaritma. Jadi fungsi yang variabelnya eksponen diakali dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk logaritma, sehingga eksponennya itu atau pangkatnya itu bisa turun. Nah, hal itu dilakukan dengan menggunakan logaritma natural atau ln. ln itu yang biasa kalian lihat waktu SMA itu ln itu logaritma natural atau ln. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Jadi ada suatu fungsi y sama dengan x berpangkat x. Ini kalau kita mau turunkan y-nya terhadap x, tentu akan sulit karena x-nya ada x yang berbentuk eksponen. Jadi bagaimana caranya supaya kita memperoleh dy dx-nya atau y aksennya? Nah, yang pertama kita ubah bentuk persamaan ini dalam bentuk logaritma dengan menggunakan ln. Jadi setiap ruas kita berikan ln kan. Setiap ruas kita ln kan. Jadi ruas kiri ada ln y sama dengan ln x berpangkat x. Oke. Jadi ini menjadi ln y sama dengan x kali ln x. Oke, untuk aturan ln, ini aturan logaritma ya yang mungkin sudah pernah kalian dapat. Jadi ln x berpangkat x atau ln a berpangkat b itu sama saja dengan b dikali ln a, atau ln x berpangkat x itu pangkat x-nya kita bisa pindahkan ke depan, pangkatnya bisa pindahkan ke depan menjadi kali. Jadi x dikali ln x. Ini yang kenapa kita mengakalinya pakai ln, agar x-nya atau eksponennya yang pangkatnya tadi ini bisa turun, sehingga bisa lebih mudah untuk diturunkan. Oke. Setelah itu kita turunkan setiap ruas terhadap x. Jadi yang mau dicari adalah turunannya terhadap x-nya. Makanya kita turunkan setiap ruasnya terhadap x. Ingat, turunan dari ln fungsi fx terhadap x itu adalah seper fx. Jadi kalau dia ln y, berarti turunannya terhadap x itu seper y. Oke, seper y aksen gitu. Misalnya dia ln x, maka turunannya terhadap x itu adalah seper x. Oke, seperti biasa untuk ln y itu turunannya tentu saja ini ingat materi kita sebelumnya, bentuknya implisit karena si dalam y ini, suku y-nya ini, suku ln y ini tidak mengandung x, sehingga setelah diturunkan kita perlu menambahkan di belakangnya dy per dx atau y aksen. Jadi seper y dikali y aksen. Oke, seperti pertemuan lalu. Untuk turunan x sendiri, kalau yang berbentuk seperti ini x dikali ln x, maka kita menggunakan aturan berantai. Jadi x dikali ln x, turunan dari ln x itu seper x, terus turunan x itu 1 dan ln x-nya tetap. Oke, seperti itu saja. Setelah itu kita pindahkan ke ruas sebelah dan kita cari nilai y aksennya. Maka diperoleh y aksen sama dengan y dalam kurung 1 tambah ln x. Atau kalau kita mengubah y-nya jadi kembali menjadi x berpangkat x, maka ini juga bisa menjadi y aksennya menjadi x berpangkat x dalam kurung 1 tambah ln x. Oke, sampai sini paham? Mudah saja. Ini untuk turunan logaritma.
Oke, untuk turunan tingkat lebih tinggi, jadi sebelum-sebelumnya kalian sudah belajar tentang turunan berbentuk eksplisit, turunan bentuk implisit, dan turunan bentuk parameter. Tapi yang sebelumnya kita pelajari ini hanya berturunan tingkat pertama. Nah, untuk turunan tingkat lebih tinggi nih, kita kan mempelajari diferensial tingkat 2-nya dan diferensial tingkat 3-nya, tapi biasanya hanya sampai tingkat 2 saja. Tapi kalau kalian mau tingkat 5, coba-coba sendiri, silahkan. Oke, jadi kita mulai dulu untuk TTLT bentuk eksplisit. TTLT itu turunan tingkat lebih tinggi ya. Jadi TTLT bentuk eksplisit. Jadi yang perlu kita sepakati dahulu, nah, D per dx itu sama dengan Y aksen. Ini kita sudah sepakati dari pertemuan sebelumnya. Atau sama dengan F aksen X. Ini disebut sebagai derivatif tingkat 1 atau tingkat pertama atau turunan tingkat 1. Nah, untuk D kuadrat Y per dx kuadrat atau turunan Y aksen terhadap dx, itu jadinya Y 2 aksen atau F2 aksen X. Ini disebut sebagai derivatif tingkat 2 atau turunan kedua kalinya. Begitupun untuk turunan tingkat 3-nya, dia adalah Y3 aksen. Jadi dia disebut derivatif tingkat 3 dan begitu seterusnya. Untuk contohnya sendiri, kita ambil contoh yang eksponen supaya bisa kita ingat-ingat sedikit tentang turunan eksponensial. Jadi ini misalnya ada fungsi Y sama dengan E berpangkat 2X, maka Y aksennya itu adalah, oke, ini hanya turunan biasa, jangan berpikir terlalu jauh, ini hanya turunan eksplisit, jadi turunannya biasa saja. Jadi kalian tinggal turunkan, kalau eksponensial diturunkan itu kalian tinggal turunkan konstanta di depan variabel X-nya ke depan, jadi 2, E berpangkat 2X. Untuk turunan keduanya, kamu turunkan lagi 2-nya. Jadi 2 kali 2 menjadi 4 kali E berpangkat 2X. Untuk pangkat 3-nya, turunkan lagi 2-nya, berarti 8 dikali E berpangkat 2X. Begitu seterusnya. Untuk turunan keempatnya menjadi, berarti 8 kali 2, 16 kali E pangkat 2X. Itu untuk turunan eksponensial. Jadi kalau kalian ketemu fungsi yang bentuknya eksponensial dan minta diturunkan, jangan takut karena untuk menurunkan bentuk eksponensial itu cukup mudah gitu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Ini salah satu contoh turunan eksplisit dalam bentuk trigonometri yang kalian pelajari di kalkulus 1. Jadi untuk Y sama dengan sin X, maka turunan Y terhadap X untuk turunan pertamanya yaitu adalah cos X. Ingat, turunan dari sin X adalah cos X, dan untuk turunan keduanya berarti kita turunkan cos X-nya. Turunan cos X itu adalah minus sin X. Oke. Dan untuk turunan ketiganya, turunan dari sin X itu adalah cos X, ada minusnya jadi minus cos X. Gimana kalau turunan keempatnya? Berarti dia adalah sin X. Oke. Sampai sini tidak ada masalah kan? Ini hanya turunan eksplisit, cuma tingkatnya lebih tinggi. Jadi sampai derivatif ketiga. Oke. Selanjutnya adalah turunan tingkat lebih tinggi untuk bentuk implisit. Ini yang cukup merepotkan. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang turunan berbentuk implisit atau suatu fungsi yang variabelnya tidak hanya satu di dalamnya dan biasanya y-nya tidak dapat diselesaikan. Jadi yang kalian ingat pastinya yang ini. Oke, kita coba dulu. Oke, mungkin kalian ingat yang wait, tunggu ya. Oke. Maaf. Kenapa ya? Oke, sorry. Jadi yang kalian ingat pada pertemuan sebelumnya itu adalah kalau kita ingin menurunkan suatu fungsi yang implisit, maka rumusnya itu adalah df diturunkan terhadap x tambah df diturunkan terhadap y dikali dy dx sama dengan 0. Oke.
Tuh. Terus untuk bagaimana itu tadi untuk turunan yang pertamanya, bagaimana untuk turunan yang kedua. Oke, ini adalah untuk bentuk turunan yang keduanya. Mungkin kesannya terlalu banyak, tapi sebenarnya kalau kita paham maksudnya itu akan menjadi simple saja. Jadi yang pertama kita turunkan df dx-nya terhadap x. Ini suku yang pertama kita turunkan terhadap x, jadinya d kuadrat f per dx kuadrat. Oke? Oke. Kemudian kita turunkan, kita turunkan yang df per dy dikali dy dx terhadap x. Oke, untuk menurunkan ini kita memakai aturan rantai. Seperti biasa kita pakai aturan rantai. Jadi yang pertama saya turunkan yang df dy-nya dulu terhadap x menjadi d kuadrat f dx dy dikali dy dz. Tambah yang setelah itu yang diturunkan adalah dy dx-nya. Jadi df dy-nya tetap dan ini diturunkan terhadap x. Jadinya d kuadrat y dx kuadrat. Oke, untuk sampai sini paham? Untuk selanjutnya, ini adalah turunan dari fungsi besarnya, fungsi ininya, seluruhnya terhadap y. Oke, jadi karena ada fungsi y juga di dalamnya, ada variabel y, jadi kita juga menurunkannya terhadap y. Sebenarnya diturunkan terhadap x tapi melalui y dulu. Jadi d kuadrat f dx dy, d kuadrat f dy kuadrat dy dx, terus dikali dengan biasa selalu diikuti di belakangnya oleh dy dx. Oke. Nah, di sini kita ketemu suku-suku yang sama seperti yang ini. D kuadrat f dx dy ini sama dengan ini. Oke, berarti itu bisa menjadi ini tetap diturunkan ke sini, tetap sama. Terus ini karena 2 jadi dia menjadi 2 kali d kuadrat f per dx dy kali dy dx. Oke, karena sukunya sama saja. Terus untuk d kuadrat f dy kuadratnya itu dikalikan dy dx kuadrat karena ada 2 kan. Ini dikali yang ini, jadinya 2. Ini makanya ini jadi kuadrat. Terus sisanya adalah yang ini. df dy kali d kuadrat y dx kuadrat sama dengan 0. Oke, yang kita perlukan dari ini sebenarnya adalah turunan tingkat 2 dari implisit. Jadi yang diperlukan pastinya adalah d kuadrat y dx kuadratnya. Jadi yang diperlukan yang ini, jadi kita tinggal main-mainkan saja nanti bagaimana ujungnya, nanti kita lihat di contoh karena rumusnya kita sudah ketahui, harusnya kalian sudah pahami, coba dipahami baik-baik, maka nanti untuk mengerjakan contoh soalnya akan lebih mudah. Kalau kalian ingin mencari D pangkat 3Y atau turunan pangkat 3-nya, kalian bisa melakukan hal yang sama untuk persamaan langkah yang sama seperti di atas untuk persamaan yang ini. Nah, itu cukup berat. Jadi sampai sini kita cukupkan sampai turunan kedua saja untuk implisit. Oke, ini contohnya. Tunggu, saya hapus semuanya dulu. Oke, kita masuk ke contohnya. Oke. Untuk contoh turunan tingkat lebih tinggi berbentuk implisit. Ini contohnya adalah x kuadrat tambah y pangkat 3 kurang 2x sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah y aksennya sama dengan berapa untuk x sama dengan 4. Oke. Jadi pertama kita turunkan dulu, kita turunkan tingkat pertama seperti biasa. Ini 2x, ini jadi 3y kuadrat y aksen. Ingat selalu untuk suku yang tidak memiliki x itu selalu ditambahkan dy dx di belakangnya atau y aksen. Terus 2x-nya itu sama dengan kurang turunan dari 2x terhadap x adalah 2 sama dengan 0. Itu turunan tingkat 1.
Untuk turunan tingkat 2, kita turunkan seperti biasa. Jadi 2x-nya kita turunkan menjadi 2, terus 3y kuadrat dikali aksen, ya seperti biasa kita turunkan dengan cara berantai. Jadi 3y kuadratnya tetap, y aksennya diturunkan 2 kali. Jadi y 2 aksen tambah, ini diturunkan 6y, y aksennya tetap, dan diikuti oleh dy dx di belakangnya sama dengan 0. 2-nya diturunkan terhadap x, hasilnya 0. Jadi sudah tidak ada lagi. Jadi dari sini kita peroleh persamaan ini, 2 tambah 3y kuadrat dikali y aksen y 2 aksen tambah 6y dikali y aksen kuadrat sama dengan 0. Jadi ini ditemukan persamaan. Sekarang kita tinggal cari bagaimana kalau x-nya sama dengan 4. Bagaimana jika x-nya sama dengan 4? Oke, ini kita bisa kembalikan dulu ke persamaan yang pertama, yang x kuadrat tambah y pangkat 3 kurang 2x. Itu masukkan nilai x sama dengan 4-nya, jadinya 16 tambah y pangkat 3 kurang 8 sama dengan 0. Oke, jadi y pangkat 3-nya sama dengan minus 8, dan y-nya sama dengan minus 2. Jadi kita ketemu x-nya sama dengan 4 dan y sama dengan minus 2. Kalau begitu kita tinggal masukkan ke persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama 8, tinggal ganti x-nya sama dengan 4 dan y-nya sama dengan minus 2. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Terus 3 kali min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4, jadi 3 kali 4 sama dengan 12 y aksen. Ini ada y aksennya. Dikurang 2 sama dengan 0. Maka y aksennya sama dengan, seperti biasa, 12y aksen sama dengan, ini ya, saya tuliskan saja. 12y aksen sama dengan, kita pindahkan ke ruas sebelah, minus 8. Sorry. Inilah susahnya kuliah daring. Minus 8 tambah 2 sama dengan minus 6. Jadi ketemu y aksennya sama dengan minus 6 per 12, atau dikecilkan menjadi minus 1/2. Itu untuk y aksen atau turunan tingkat pertamanya. Untuk turunan tingkat keduanya sama dengan cara yang sama, dengan mengubah x-nya menjadi 4 dan y-nya menjadi minus 2, ketemu, kita pakai rumus yang ini untuk persamaan kedua. Ini ketemu y aksennya adalah 1/12. Kalian bisa cari-cari atau hitung-hitung saja sendiri. Clear dulu all drawing-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Untuk slide berikutnya adalah, ini sebenarnya 5.2.3 ya. Turunan tingkat lebih tinggi bentuk parameter. Oke. Kan pertemuan sebelumnya itu bentuk parameter tidak begitu sulit. Jadi kalian tinggal menurunkan setiap pasangan fungsinya terhadap T, terus kalian bagikan. Jadi ini juga caranya tidak hampir sama, cuma kita perlu ke turunan tingkat kedua dan turunan tingkat ketiganya. Jadi ini persamaannya yang pertemuan lalu, yang pertemuan lalu kita temukan ya. Jadi dy dx itu sama dengan dy dt per dx dt. Jadi turunannya terhadap x itu sama saja turunannya terhadap t dibagikan dengan turunan x terhadap t. Jadi ingat, untuk fungsi bentuk parameter itu dia bentuknya seperti ini. Jadi bentuk parameter itu dia berbentuk sistem yang berpasangan, di mana ada dua pasang yang misalnya y-nya sama dengan gt,
dan T-nya sama dengan HX. Jadi biasanya ada X dan Y yang dalam fungsi X dan Y yang berada dalam fungsi T, di mana T-nya itu adalah parameternya. Nah, tadi kita sepakati kalau Y diturunkan terhadap X itu sama dengan YX, dan turunan keduanya adalah Y aksen. Maksudnya turunan pertamanya adalah Y aksen, terus turunan keduanya adalah Y2 aksen, dan turunan ketiganya adalah Y3 aksen. Itu tadi kesepakatan kita di awal. Ini karena ada T, jadi kita perlu sepakati hal baru lagi. Jadi untuk turunan pertama X terhadap T, kita sebutkan sebagai X dot. Jadi ada titik X-nya bertitik di atas, jadi X dot. Terus untuk turunan keduanya X2 dot, dan turunan ketiganya X3 dot, begitu seterusnya. Nah, kalau dia fungsi Y yang diturunkan terhadap T, maka dia menjadi Y dot. Untuk turunan keduanya menjadi Y2 dot, dan turunan ketiganya menjadi Y3 dot, dan begitu seterusnya gitu. Jadi untuk meringkas atau tulisannya lebih simpel ya, dengan sesuai dengan hal-hal yang telah kita sepakati sebelumnya, maka dy dx itu kita sepakati sebagai aksen, sama dengan dy dt itu artinya dia y dot, terus dx dt itu adalah x dot. Jadi tulisannya menjadi lebih simple. Untuk Y2 aksennya berarti Y dot per X dot itu kita turunkan. Kalian ingat turunan di mana bentuknya adalah pembagian? Ingat tidak? Oke. Jadi kalau misalnya ada pembagian fungsi yang U bagi V terus diturunkan itu menjadi U aksen V. Oke, saya tuliskan ya. Oke, tunggu. Kita menulis dulu. Oke, jadi kalau ada fungsi, misalnya dia fungsi terlalu tebal, sorry. Jadi kalau dia ada fungsi, misalnya dia fungsi f itu sama dengan u v, ingat, maka turunannya v aksennya itu sama dengan u aksen v turunan u terhadap x dikali v dikurang v aksen u turunan v terhadap x dikali u per v kuadrat. Oke, jadi kalau dia bentuknya, kalau dia y dot dibagi x dot, maka pertama kita turunan kedua dari y dot itu y2 dot, jadi x dot y2 dot. Tuh, lihat rumus ini. Jadi turunan yang di atas dikalikan dengan yang di bawah, terus turunan yang di bawah dikurang, terus turunan yang di bawah, jadi x2 dot dikalikan yang di atasnya, y dotnya, pembilangnya gitu. Dibagi x dot kuadrat, dibagi v kuadrat ininya ya. Berarti dibagi x dot kuadrat. Terus dikali dot t per dot x. Kenapa dikali dot t per dot x? Karena ini sebenarnya hasil ini sebenarnya baru turunan y terhadap t-nya. Jadi baru do y dot t-nya. Jadi harus dikalikan lagi dengan dot t dot x. Dan kita sudah tahu ya kalau dx, oke, susah sekali menulisnya. Dx dt itu sama dengan
X dot. Maka kalau dia dot T dot X berarti kebalikannya, dia adalah dia adalah seper X dot. Oke, ini ya. Oke, jadi untuk turunan keduanya hasilnya ini, jadi ini dtdx-nya tinggal diganti jadi seper x dot, makanya dia menjadi x dot berpangkat 3. Untuk turunan ketiganya, kita tinggal turunkan fungsi ini terhadap t, maka dapatnya seperti ini. Oke, kita tidak perlu tuliskan lagi, kalian coba saja sendiri. Dan untuk turunan keempatnya, ini diturunkan lagi terhadap t, dan peroleh nilai yang seperti ini, dan begitu seterusnya. Itu untuk bentuk parameter. Sekarang contoh untuk bentuk parameter. Oke, untuk contohnya sendiri, jadi kita punya fungsi x dan fungsi t, yang dimana fungsi x-nya itu t kuadrat min 2t dan y-nya t berpangkat 3, t berpangkat 3. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Oke, cocok ya. Cuma t berpangkat 3 saja, jadi ini tidak ada. Jadi yang ditanyakan itu y aksennya berapa, y aksennya berapa, dan y dua aksennya berapa jika t-nya sama dengan 3. Oke. Jadi kita mulai saja seperti biasa, kita cari dulu turunan pertama dari x-nya, turunan x terhadap t, turunan pertama x terhadap t, dan turunan keduanya x terhadap t, dan begitu pun untuk y. Jadi ini diturunkan jadi 2t kurang 2. Oke, ini turunan biasa saja. Terus diturunkan lagi menjadi tinggal 2. Untuk y-nya, jadi t berpangkat 3 menjadi 3t kuadrat. Terus diturunkan untuk keduanya menjadi 6t. Oke. Yang tidak paham, walaupun hal yang sesederhana ini bisa bertanya, jadi silahkan ditanyakan baik itu di grup WhatsApp maupun di kolom komentar Google Classroom ini gitu. Jadi terserah, silahkan bertanya, saya tidak melarang. Jadi untuk y aksennya itu dia y dot per x dot ketemu 3, jadi tinggal bagi saja, y dotnya itu 3t kuadrat, terus x dotnya 2t kurang 2. Terus untuk T, masukkan T-nya sama dengan 3. Jadi 3 dikali 3 berpangkat 2, 3 kali 9 itu 27, terus 2 kali 3, 6, 6 kurang 2, 4. Jadi untuk Y aksennya adalah 27 per 4. Oke. Untuk Y aksen kuadrat, kita pakai rumus yang tadi sudah kita temukan, rumus yang ini. Jadi kalian tinggal masukkan X dotnya itu 2T kurang 2, dikali Y dot 2 dot itu 6T, dikurang X 2 dot 2 dikali Y dotnya 3T kuadrat, dibagi X dot berpangkat 3. Jadi 2T X dot yang ini dipangkatkan 3, jadi 2T kurang 2 berpangkat 3. Nanti kalau kalian tambah-tambahkan, kali-kalikan, bagi-bagikan, itu hasilnya pasti seperti ini. 6T kuadrat kurang 12T per 2T kurang 2 berpangkat 3. Oke, setelah ini ketemu, kita pasti tentu harus mencari kalau bagaimana jika T-nya sama dengan 3. Oke, karena soalnya seperti itu. Jadi tinggal ganti nilai T-nya menjadi 3. Jadi T kuadrat berarti 6 kali 9, 54, kurang 12 kali 3, itu 36, per 2 kali 3, 6, kurang 2, 4, 4 pangkat 3, 64. Jadi 18 per 64, jadinya 9 per 32, jadi ketemu Y 2 aksennya adalah 9 per 32. Oke,
Oke, paham sampai di sini. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan. Mau kalian bertanya di WhatsApp maupun di kolom komentar. Tapi di kolom komentar Google Classroom, jangan komen di kolom komentar YouTube-nya. Silahkan bertanya. Tapi semoga walaupun kita kuliahnya seperti ini, semoga kalian tetap paham. Karena setelah slide ini ada tugas 2. Oke, kita clear dulu all drawing-nya. Oke. Jadi ada tugas 2. Ini kalau tugas pertama dikumpulkannya Sabtu 6 Maret, ini dikumpulkannya di hari Minggu 7 Maret. Jadi sebenarnya mau kalian kumpulkan besok atau hari ini juga tidak apa-apa. Ini adalah deadline-nya. Jadi deadline tugas 1 itu hari Sabtu. Jadi terakhir dikumpulkannya hari Sabtu sebelum tengah malam. Dan untuk tugas 2 terakhir dikumpulkannya adalah hari Minggu sebelum tengah malam juga. Untuk tugas 2 di sini ada 4 nomor. Yang pertama adalah fungsi bentuk logaritma. Yang pertama adalah fungsi bentuk logaritma. Yang kedua itu adalah fungsi trigonometri, tapi bentuknya eksplisit, jadi silahkan diturunkan dengan cara biasa saja. Yang ketiga adalah fungsi bentuk implisit untuk Y sama dengan 1. Dan yang keempat adalah fungsi berbentuk parameter. Oke, sekian untuk pertemuan ketiga. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.